Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan topik tentang kebijakan moneter pada sesi perkuliahan kedua, mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Diharapkan yang pertama, kita bisa memahami tujuan dan kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia, di mana ini sudah pernah kita discuss sedikit di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi di Indonesia, lalu indikator-indikator atau faktor-faktor penentu inflasi, lalu bagaimana kurs dan suku bunga diterapkan melalui kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter sendiri adalah terkait dengan tujuan tunggal Bank Indonesia yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa dan mata uang asing dengan tujuan adalah stabilitas harga. Dalam hal ini adalah inflasi. Sejak 2005, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework. Jadi pada kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu inflasi dan bagaimana Bank Indonesia mengendalikan inflasi dengan Inflation Targeting Framework. Inflasi sendiri diartikan sebagai kenaikan harga yang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah poin yang harus digarisbawahi. Secara umum yang dimaksud adalah kenaikan harga itu tidak spesifik hanya satu atau dua barang, tidak hanya kebutuhan pangan saja, tapi juga termasuk barang-barang lain seperti contohnya biaya transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya komunikasi, dan juga itu sifatnya terus-menerus, tidak terjadi dalam hitungan hari, tidak dalam hitungan minggu, tapi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen. Di mana indeks harga konsumen ini didapat dari survei biaya hidup yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi, survei biaya hidup ini tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, tidak dilakukan oleh BI, tetapi oleh Badan Pusat Statistik. Ini adalah data inflasi kita dari 2018 Indonesia sampai Februari 2021. Kita lihat ya, ini periode selama COVID. Kita bisa lihat selama COVID ini inflasi kita terus turun di 6 bulan pertama, lalu sempat naik di bulan-bulan selanjutnya, lalu sempat agak turun lagi ya. Jadi karena ini banyak disebabkan karena kenaikan angka COVID waktu itu setelah libur tahun baru. Jadi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan itu sudah melakukan banyak sekali instrumen kebijakan agar inflasi ini tidak terus turun, agar uang itu bergerak di masyarakat, agar uang itu beredar lebih banyak di masyarakat. Di antaranya contohnya adalah misalnya Kementerian Keuangan mengucurkan dana melalui program prakerja dengan harapan tenaga kerja yang terdampak bisa tetap melakukan konsumsi. Bank Indonesia contohnya menerapkan kebijakan pelonggaran kredit terhadap perumahan, terhadap kendaraan bermotor agar masyarakat tetap berbelanja ya. Di antaranya belanja kendaraan bermotor maupun pembelian rumah. Selanjutnya adalah bagaimana inflasi itu terbentuk. Inflasi itu bisa terjadi karena dua faktor, yaitu adalah supply side atau faktor penawaran, lalu adalah faktor permintaan, demand side. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di ilmu ekonomi, kurva penawaran adalah bentuknya seperti ini ya. Ini adalah quantity, ini adalah price. Sementara untuk kurva demand adalah seperti ini. Ini quantity, ini price. Kenaikan harga atau inflasi yang disebabkan oleh supply, contohnya adalah apabila terjadi pergeseran ya, ini S1, ini S2,
apabila sebelumnya di sini, ini P1, lalu harganya naik menjadi segini. Sorry. Ini P2. Ini adalah contoh dari kenaikan harga atau inflasi yang disebabkan oleh supply. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, supply adalah faktor-faktor yang mempengaruhi supply yang paling utama adalah tentang faktor produksi, baik itu barang atau jasa. Disebabkan karena yang pertama, kenaikan harga bahan baku atau tenaga kerja. Contohnya adalah seperti ini, apabila kita itu pengusaha sepatu, lalu bahan baku untuk karet, untuk telapak sepatu kita, maupun tali untuk bahan kain untuk tali sepatu kita itu mengalami kenaikan. Akhirnya kita harus membebankan kenaikan biaya bahan baku itu terhadap harga penjualan kepada konsumen, sehingga harganya itu naik dari P1 ke P2. Itu dari sisi bahan baku. Bisa juga dari tenaga kerja. Misalnya pabrik kita ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu misalnya gubernur menaikkan UMR yang terlalu tinggi. Akhirnya harganya itu, harga penjualan kita harus ditinggikan karena biaya tenaga kerja naik. Itu adalah salah satu contoh. Yang kedua adalah depresiasi nilai tukar. Misalnya tadi kita adalah pengusaha sepatu, lalu bahan baku kita impor dari luar negeri. Apabila contohnya adalah kita impor dari Amerika, apabila nilai tukar kita melemah, misalnya dari 14.000 ke 14.500, mau tidak mau biaya kita untuk membeli USD untuk membeli bahan baku misalnya karet atau kain untuk membuat tali sepatu tadi, itu juga akan membengkak. Akhirnya harga meningkat dari P1 ke P2. Ketiga adalah inflasi di luar negeri. Misalnya contohnya tadi adalah kita membeli karet dan tali sepatu itu di Amerika. Nilai tukar kita tidak melemah, tetapi di Amerika sedang terjadi inflasi yang menyebabkan harga karet dan harga tali sepatu di Amerika itu naik. Otomatis begitu sampai di Indonesia, harga-harga itu juga naik dan akan menyebabkan kita sebagai produsen mau gak mau men-charge harga yang tinggi, menaikkan harga kepada konsumen. Maaf. Lalu ada tingkatan harga komoditi. Contohnya adalah gini, kita adalah produsen sepatu. Kita membuat sepatu itu di pabrik misalnya 12 jam. Otomatis listrik itu selama 12 jam harus nyala. Lalu kita harus mendistribusikan sepatu kita itu ke 32 provinsi menggunakan bensin, yaitu dalam truk-truk yang akan kita kirim. Sementara harga listrik dan harga BBM itu diatur oleh pemerintah. Apabila pemerintah menaikkan harga listrik dan harga BBM, otomatis biaya kita naik dan kita akan men-charge biaya yang lebih tinggi, penjualan harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita kenaikan harga akibat sisi supply. Lalu ada dari faktor demand. Faktor demand itu contohnya seperti ini. Ini adalah D1 ya, terus ada penaikan di D2. Ini dari P1 ke P2. Faktor utama yang mempengaruhi demand, seperti yang kita sudah pelajari di ilmu ekonomi, adalah salah satunya tingkatan pendapatan masyarakat. Kita bisa ngelihat di slide inflasi sebelumnya ya. Jadi setiap momen-momen lebaran, contohnya adalah ini, di 2018, lalu di sini ya. Lalu di sini, COVID tidak kita hitung, itu biasanya terjadi yang namanya kenaikan inflasi bulanan, karena di momen-momen itu kita mendapatkan yang namanya uang THR. Uang THR itu menyebabkan kenaikan pendapatan masyarakat yang akhirnya produsen-produsen itu menaikkan harga karena
Yang tadinya kita itu butuh sepatu 1 menjadi butuh sepatu 2 untuk kebutuhan Lebaran. Yang kedua adalah tingginya permintaan yang tidak dapat diikuti dengan kecukupan supply. Contohnya adalah seperti ini, misalnya masih sama contohnya sepatu gitu ya. Misalnya di musim panas, orang-orang itu cenderung membeli sepatu untuk keperluan outdoor karena memang lebih suka olahraga dan juga beraktivitas outdoor-nya lebih banyak. Itu juga akan meningkatkan harga apabila produsennya tidak menambah produksi. Contoh yang lebih real lagi adalah ketika COVID kemarin, itu harga-harga sepeda itu melonjak tinggi. Karena demand untuk sepeda itu tinggi ya, banyak yang menganggap aktivitas bersepeda itu aman dari virus dan juga untuk menyehatkan badan. Jadi harga-harga sepeda itu melonjak tinggi. Sementara harga-harga sepeda sekarang itu sudah mulai relatif stabil. Itu adalah contoh dari poin nomor 2. Nah, ini adalah survei-survei biaya hidup yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, di mana ada 7 poin, jadi tidak hanya makanan ya, tidak hanya makanan, tapi juga misalnya biaya transportasi, biaya olahraga, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan juga biaya komunikasi. Biaya-biaya inilah yang akan dikalkulasikan dan dibobotkan terhadap perhitungan kenaikan inflasi atau penurunan inflasi pada periode tertentu. Penetapan target inflasi berdasarkan undang-undang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini menarik. Bank Indonesia adalah pionir untuk mengendalikan inflasi, sementara target inflasi ditetapkan oleh pemerintah. Ini kembali kepada penjelasan di pertemuan pertama bahwa target ekonomi dan pencapaian ekonomi adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini di bawah Pak Joko Widodo sebagai presiden, sehingga inilah pentingnya koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 2019 sampai 2021 adalah masing-masing 3,5%, 3%, dan 3% plus minus 1%. Mari kita lihat pencapaiannya di data aktualnya. Jadi tadi itu di 2019 itu adalah 3,5%. Jadi di sini ya, 2019 itu mulai dari sini sampai sini. 2019 ini targetnya adalah 3,5%. Kita bisa lihat target inflasi pemerintah itu sempat di bawah, diarsir di daerah ini, lalu sempat mencapai target di bulan Agustus, September, Oktober ini, sempat mencapai target, lalu turun lagi pencapaiannya. Lalu di tahun 2020 ya, saya ganti warnanya dulu, itu ada di sini 3%, target dari pemerintah. Kita bisa lihat awal-awal itu tidak mencapai target, sempat mencapai target di bulan Februari Maret, lalu COVID datang. COVID datang itu semakin menjatuhkan ekonomi, jadi inflasi itu tidak mencapai target di 2020. Di 2021, saya ganti lagi warnanya. Sebentar, di 2021 itu targetnya masih sama, yaitu di 3%. Jadi berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, misalnya memperingan kredit untuk kendaraan bermotor dan rumah, lalu juga Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan PPNBM 0% untuk pembelian mobil. Diharapkan inflasi itu bisa naik ya, bisa naik, jadi perekonomian itu bergerak lagi, dan juga inflasi bisa dinaikkan lagi, dan peredaran uang lebih banyak, dan akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi mudah-mudahan grafik ini kita bisa naikkan sepanjang tahun ini sehingga kondisi perekonomian kita membaik. Lalu ada inflation targeting framework. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang inflasi,
sekarang kita bagaimana cara Bank Indonesia mengendalikan inflasi tersebut. Jadi pada tahun 2008-2009 itu terjadi krisis keuangan global, di mana Bank Indonesia dan seluruh bank sentral Indonesia itu perlu melakukan reformasi agar kebijakan itu fleksibel, cepat, dan adaptif terhadap ekonomi yang terjadi. Maka ITF ini kerangkanya diperkuat menjadi yang bernama Flexible ITF. Jadi fleksibel itu diharapkan semangatnya itu adalah lebih fleksibel, lebih cepat, lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi. Ini adalah 5 elemen pokok dari Flexible ITF yang baru, yaitu strategi penargetan inflasi yang lebih bagus, integrasi kebijakan moneter yang lebih baik. Jadi kebijakan moneter itu kan ada berbagai instrumen ya, jadi harus terintegrasi dengan baik. Lalu kebijakan nilai tukar yang lebih baik, lalu koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah yang lebih baik. Jadi koordinasi dengan pemerintah itu harus diperbaiki. Lalu strategi komunikasi kebijakannya harus efektif. Ini adalah 5 poin utama dari Flexible ITF yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Sekarang adalah bagaimana Bank Indonesia dan pemerintah itu berkoordinasi untuk mencapai target inflasi. Untuk mencapai target inflasi itu stakeholder-nya itu tidak hanya Bank Indonesia. Jadi yang pertama itu ada Bank Indonesia, pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga kementerian. Di pemerintah pusat itu ada tim pengendali inflasi yang bernama Tim Pengendali Inflasi Nasional. Lalu di pemerintah daerah itu ada yang namanya Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi Bank Indonesia itu senjatanya ada kebijakan moneter, pemerintah senjatanya ada kebijakan fiskal, lalu kementerian itu ada kebijakan sektoral. Jadi contohnya kira-kira seperti ini ya. Sebelumnya ini adalah inflation in administered price. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, harga BBM dan harga listrik itu adalah komoditas yang diatur oleh pemerintah. Dan itu bisa menyebabkan inflasi dari sisi supply side. Jadi pemerintah harus bisa menstabilkan harga-harga listrik, bahan, dan juga BBM. Contohnya adalah kira-kira seperti ini ya. Misalnya kita bicara komoditas beras. Beras itu demand-nya contohnya adalah misalnya 100 juta. Demand-nya 100 juta. Supply-nya, sebentar. Supply-nya itu produksi dalam negeri contohnya hanya sanggup adalah 80 juta. 80 juta ya. Kemana sisa 20 juta yang harus dipenuhi? Sisa 20 juta yang harus dipenuhi, itu harus dipenuhi dari impor. Impor. Ini impor, sementara ini adalah produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri. Nah, kita bisa lihat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dan kementerian dalam skema ini. Produksi dalam negeri untuk bisa mencapai 80 juta ini adalah dalam hal komoditas beras adalah tanggung jawab Kementerian Pertanian. Sementara untuk menutupi kekurangannya 20 juta ini adalah melalui Kementerian Perdagangan. Sementara untuk menghitung berapa demand yang tepat, 100 juta ini perlu masukan dari tim pengendali inflasi daerah dan juga pemerintah daerah bagaimana dan berapa jumlah dari kebutuhan beras di masing-masing daerah. Jadi inilah pentingnya koordinasi untuk menjaga kestabilan harga. Ini baru beras ya, belum bicara komoditas-komoditas lain. Jadi bagaimana Kementerian Pertanian itu bisa mencapai target produksi dalam negeri untuk beras, dan bagaimana Kementerian Perdagangan itu bisa melakukan kesepakatan impor tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Karena begini Kak, apabila kita tidak melakukan impor, maka produsen-produsen yang 80 juta ini mereka akan menaikkan harga. Karena yang beli itu akan 100 juta. Sementara yang di pasar itu cuma 80 juta. Jadi produsen-produsen itu akan bisa menaikkan harga dan ujung-ujungnya itu akan merugikan masyarakat. Jadi
Seperti inilah bentuk koordinasi-koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, kementerian, dan Bank Indonesia. Ini baru contoh di beras ya. Nah, sekarang kita bicara tentang 7 days repo rate. Jadi, sejak 2016, Bank Indonesia itu menerapkan suku bunga acuan baru yang bernama BI 7 days repo rate. BI 7 days repo rate sendiri adalah acuan yang memiliki hubungan lebih kuat dan lebih cepat dengan pasar uang. Jadi, 7 days repo rate ini ditetapkan biasanya sebulan sekali, dan itu adaptif dengan kondisi perekonomian yang terjadi. Ini adalah BI 7 days repo rate, trendnya ya. Jadi kita bisa lihat, coba tarik cut off lagi untuk selama COVID ya. Jadi selama COVID ini seperti yang kita tahu, perekonomian itu lesu. Uang itu beredar di masyarakat itu sedikit, karena kita misalnya takut untuk berbelanja ke mall, takut untuk berpariwisata, takut di PHK. Jadi kita menyimpan cadangan kas yang cukup banyak, karena memang kita tidak membelanjakan atau karena kita berjaga-jaga untuk masa depan kita yang belum pasti. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan. Tujuannya adalah yang pertama, agar kita tidak terlalu banyak mengkeep dana kita di bank, karena apabila kita keep dana di bank, bunganya kecil ya. Bunganya itu hanya di bawah 4%. Yang kedua adalah agar kita tertarik untuk meminjam dana di bank. Apabila kita meminjam dana di bank, maka uang kita bertambah, diharapkan konsumsi kita bertambah. Gitu. Jadi itu adalah tujuan dari pengurangan suku bunga. Sebaliknya adalah di kondisi ini, uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak, sehingga Bank Indonesia menaikkan suku bunga agar kita itu tertarik untuk menghold konsumsi kita, mengurangi konsumsi kita. Lalu di satu sisi, tabungan kita bertambah karena di bank itu bunganya menarik, ada sekitar 6%, lalu kita tidak tertarik untuk mengambil kredit atau meminjam duit karena bunganya tinggi. Ini adalah terjadi situasi saat ini, harapannya adalah nanti kita bisa tanda-tanda ekonomi kita membaik sehingga Bank Indonesia mengeluarkan instrumen-instrumen yang bisa menahan kita untuk mengeluarkan dana lagi seperti masa-masa kejayaan sebelum 2019 ini ya. Lalu ada GISDOR. GISDOR ini adalah kurs suku bunga USD IDR yang disusun secara real time. Secara real time berdasarkan sistem yang dilakukan oleh Bank Indonesia bernama Sismon Tafar. Jadi ingat, salah satu tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah terhadap mata uang asing. Ini adalah jadi transaksi-transaksi valuta asing yang di pasar itu dirangkum secara sistem, secara baik oleh Bank Indonesia secara real time. Ini adalah pergerakan kurs mata uang asing USD IDR dari 2018 sampai 2021 Maret. Kita bisa lihat ya, ini selama periode COVID. Lagi-lagi saya ingin membahas selama periode COVID itu karena menarik ya untuk dibahas. Sempat sangat naik ya, tinggi, karena waktu itu ketidakpastian itu begitu tinggi kapan pandemi ini akan berakhir. Lalu Bank Indonesia berhasil meredam itu dengan berbagai kebijakan yang tepat, diantaranya mengucurkan dana valuta asing ke pasar melalui pembelian surat berharga valuta asing. Lalu memang Bank Indonesia sempat keteteran lagi karena kurs itu naik lagi, karena memang sentimen pasar itu terhadap perekonomian di US itu membaik, jadi dana-dana itu banyak yang terbang ke US, dan juga karena salah satu faktornya adalah kenaikan lagi COVID, angka-angka COVID, jadi pasar itu menilai belum tahu kapan ya COVID ini akan berakhir, lalu sempat turun lagi, lalu sempat naik lagi. Ini adalah bagaimana di sini kondisi yang naik turun ini adalah selain karena kondisi pasar yang tidak pasti, tapi juga karena kebijakan Bank Indonesia yang sudah tepat. Jadi memang Bank Indonesia itu bertujuan bukan untuk agar kurs kita itu serendah-rendahnya, tidak.
tapi bagaimana kurs kita itu stabil ya, bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi jangan sampai terlalu rendah dan sampai terlalu tinggi, dan jangan sampai spike-nya itu terlalu tinggi gitu. Lalu kita bicara terakhir yang terkait dengan operasi moneter. Operasi moneter ini ditujukan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter yang dilaksanakan di pasar uang dan pasar falas. Jadi ini adalah kita membahas tentang aksi Bank Indonesia di pasar uang dan di pasar falas. Jadi yang pertama itu adalah ada operasi pasar terbuka, ada standing facilities. Operasi pasar terbuka itu lebih kepada jual beli surat berharga yang dilakukan Bank Indonesia kepada bank-bank atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, operasi pasar terbuka itu ada ekspansif, ada kontraktif. Ekspansif itu tujuannya adalah untuk menginjeksi likuiditas di pasar. Jadi pasar itu sedang kekurangan uang beredar. Maksudnya adalah masyarakat itu cenderung menahan uangnya di bank gitu. Atau Bank Indonesia atau bank-bank itu mengalami kesulitan mengucurkan kredit kepada nasabah. Jadi ini adalah kebijakan injeksi likuiditasnya, yaitu meningkatkan uang beredar di pasar dengan membeli surat berharga yang tersedia di pasar. Dalam hal ini dipegang oleh bank-bank. Jadi Bank Indonesia membeli surat berharga yang ada di bank, lalu bank memberikan surat berharga itu kepada Bank Indonesia. Kebalikannya adalah kebijakan kontraktif, yaitu untuk mengabsorb likuiditas yang ada di pasar. Di sini Bank Indonesia menilai bahwa peredaran uang itu terlalu tinggi di masyarakat, di pasar, sehingga Bank Indonesia harus mengurangi uang yang beredar di masyarakat dengan menjual surat berharga. Jadi Bank Indonesia itu memberikan surat kepada bank-bank, bank-bank di Indonesia ini menyerahkan uangnya kepada Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu menghold uang-uang yang ada di bank-bank. Bagaimana dengan standing facilities? Standing facilities juga ada terkait dengan bagaimana apakah harus diinjek, apakah harus diabsorb. Injeksi likuiditas ini adalah bagaimana Bank Indonesia menghutangi atau memberikan pembiayaan kepada bank-bank yang memerlukan likuiditas tambahan. Jadi inilah sifatnya adalah hutang ya. Bank Indonesia memberikan hutang. Lalu adalah absorb. Bagaimana Bank Indonesia itu menyerap dana-dana yang di bank lalu memberikan bunga deposito kepada bank-bank tersebut, sehingga uang-uang yang ada di bank itu terserap dan berbunga, sehingga bank-bank itu tertarik untuk mentransfer dananya kepada Bank Indonesia. Itu adalah penjelasan saya untuk mata kuliah pasar uang dan pasar modal dengan topik kebijakan moneter. Untuk pertanyaan bisa di email ke alamat email ini. Terima kasih banyak. Segala kekurangannya mohon maaf.